Ada dua metode dasar yang kita diskusikan, yaitu khususnya di sini utamanya adalah pada uji proporsi. Uji proporsi yang berdasarkan square distance. Begitu pula untuk yang kedua, di sini uji plot chi-square, ini juga didasarkan atas square distance, Mahalanobis ya. Oke, fokus kita di metode yang pertama, yaitu uji proporsi square distance. Di mana di sini bagaimana kriterianya untuk menyatakan suatu data itu berdistribusi normal p-variat atau suatu distribusi data itu diambil dari populasi yang berdistribusi normal p-variat. Kriterianya apa? Ya, apabila sekitar 50% dari square distance itu nilainya lebih kecil atau sama dengan nilai distribusi chi-square dengan derajat bebas P dan alfa 0,5 ya. Jadi ingat, untuk menguji multivariate normal itu yang digunakan ya. Alfa yang digunakan pada metode proporsi adalah alfa 0,5 ya. Bukan 0,05 ya. Jadi alfanya 0,5 atau 50%. Artinya ya kita punya kemungkinan ya suatu distribusi data itu berdistribusi normal multivariate atau tidak itu sama gitu ya. Ya, jadi apabila kita punya sekumpulan data ya, maka kita hitung square distance-nya. Nah, yang dikehendaki itu adalah 50% di antara square distance ini. 50% dari keseluruhan square distance itu nilainya kurang dari atau sama dengan nilai distribusi chi-square ya dengan derajat bebas P dan alfa 0,5 gitu ya. Seperti yang sudah ditunjukkan di contoh kita di mana di sini proporsinya ya kita ketahui yang nilai square distance-nya kurang dari sama dengan nilai chi-square ya di sini 1,39 untuk dua variabel dan alfa 0,5 ya. Pada contoh yang diberikan yang pertama ini adalah 0,4 ya. 0,4 berarti ya datanya apabila kita lihat kalau 0,4 maka itu kita bandingkan ya kedekatannya dengan nilai 0,5 yang dikehendaki itu adalah 0,5. Nah, sekarang 0,5 itu kita sepakati pada interval 0,45 sampai dengan 0,54 gitu ya. Jadi karena proporsi 0,4 itu tadi ya yang dikehendaki kan ini 0,5 atau 50% square distance. Nah, ini kita sepakati tidak berupa nilai eksak seperti yang dituliskan di sini, tapi kita sepakati berada pada interval 0,45 sampai dengan 0,5. Jadi jika proporsi dari square distance itu berada di dalam interval ini, maka itu sama saja proporsinya sama dengan 0,5 gitu ya, atau 50%. Sehingga jika proporsi square distance yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan nilai distribusi chi-square dengan derajat bebas P dan alfa 0,5, maka akan dikatakan datanya berdistribusi normal p-variat atau normal multivariat gitu ya. Oke, pada contoh data yang pertama sudah dinyatakan 0,4 itu tidak
mendekati 50% ya, sehingga keputusan kita adalah H0 ditolak atau data tidak merupakan tidak berdistribusi normal bivariat gitu ya. Begitu pula pada contoh yang kedua ya. Pada contoh yang kedua di sini didapatkan 0,7 proporsinya ya. Nah, ini difference-nya juga lebih besar dibandingkan yang pertama tadi ya. 0,7 ya ke 0,5. Ya, sudah tentu tidak berada dalam interval tadi, atau kita katakan proporsinya itu tidak sama dengan 0,5, sehingga keputusan yang kita ambil itu H0 ditolak ya. Jadi di sini dinyatakan data tidak berdistribusi normal bivariat gitu ya. Oke, yang ini bisa Anda sudah kita pelajari ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita melakukan pengujian berdistribusi normal multivariat ya. Yang kedua adalah berdasarkan plot chi-square ya. Jadi kita uji signifikansi dari plot chi-square-nya. Oke, kemudian kita juga sudah mendiskusikan terkait signifikansi hubungan antar variabel ya. Kira ini sudah kita bahas juga sampai dengan contohnya. Mungkin kita perlu yang untuk distribusi normal ini kita ya, perlu cek gitu ya, pemahamannya bagaimana. Khususnya di sini menggunakan data ini ya. Jadi kita diberikan matrik data X di sini ya, diberikan matrik data X. Lepas dari datanya itu berukuran sampel kecil, ya biasanya kalau data berukuran sampel kecil sudah kita duga itu tidak akan berdistribusi normal gitu ya, normal bivariat ya. Sini ada 2 variabel dan 3 vektor observasi gitu ya. Tapi lepas dari kecilnya ukuran sampel, ya kita yang menjadi fokus di sini adalah pemahaman terkait prosedur ya, pengecekan distribusi normal multivariat dengan metode proporsi. Jadi step pertama apa yang dilakukan? Kalau menggunakan metode proporsi, menghitung square of distance ya, menghitung square of distance dari setiap vektor observasi ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah menghitung proporsi square of distance ya. Jadi membandingkan ya square of distance dengan nilai distribusi chi-square derajat bebas P dan alfa 0,5 ya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung proporsi. Ya, proporsi square of distance yang kurang dari atau sama dengan nilai distribusi chi-square derajat bebas P alfa 0,5. Nah, jika square of distance yang nilainya kurang dari atau sama dengan tadi nilai distribusi chi-square derajat bebas P alfa 0,5 itu ada sekitar 50% atau 0,5, maka diputuskan H0 ditolak dan disimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Oke, sekarang kita cek
Bagaimana score of distance dari masing-masing faktor observasi? Oh, sorry. Silakan masing-masing perwakilan satu orang untuk menyelesaikan square of distance ini. Di sini sudah diberikan faktor min sampel dan matrik kovarian. Hitung square distance dari masing-masing faktor observasi. Rumusnya bagaimana square of distance tadi? Zulfani? Halo Zulfani. Iya, Bu. Tolong ini hitung untuk square distance faktor observasi yang pertama ya. Kemudian Januar. Halo Januar. Iya, halo Bu, maaf. Ya. Dari kamar mandi. Square distance untuk faktor observasi yang kedua ya. Ya. Dan yang ketiga Sayyid Nur Cahyo. Iya, Bu. Tolong hitung square distance untuk faktor observasi yang ketiga. Bisa langsung dituliskan di sini ya jawabannya.
Apakah sudah jelas pertanyaannya? Izin bertanya, Bu. Ya, Untuk yang ketiga itu berarti menggunakan observasi ketiga ya? ya, vektor observasi yang ketiga.
Oke, semua ikut cek ya perhitungannya. Square distance faktor observasi yang pertama 1,33. Ini hasil perhitungannya. Zulfani. Gimana? Sudah betul? Sudah, Bu. Januar gimana ini? Ya, D1 kuadrat sudah oke. D2 kuadrat, square distance Malanobis yang kedua di sini. 1,33 juga. Gimana? Yang lainnya? Iya, Bu. Saya juga 1,33. Yang ketiga? Satu 1,33 juga. Iya, Bu. Ini padahal datanya berbeda loh ini ya. Kok hasilnya sama ya jaraknya ini? Iya, Bu. Tapi hasilnya sama. Saya 6, bagi Excel. 8, 2, 3, 10, 8, 6, 6. Ini 8, 8, 3, 6. Oke, lepas dari perhitungannya, betul atau salah? Dari apa yang sudah dihitung ini, kemudian apa keputusan yang bisa diambil? Berapa nilai chi-square-nya di sini? Kita punya variabel berapa? 2 kan ya? Ada 2 variabel. Ya, 2. Berarti chi-square derajat bebas 2, alfanya 0,5. Coba dicek tabelnya. Chi-square derajat bebas 2, alfanya 0,5. Berapa nilainya? Safira, halo Safira. Nilai tabel distribusi chi-square-nya berapa? Sebentar ya, Bu. Lima 5,9915, Bu. 5,99. 0,5 loh ya, ini bukan 0,05 ya. Suaranya kok kecil sekali, Safira. Satu 1,39 bukan ya, Bu? Ya, 1,39. Oke. Oke, terima kasih. Ini apa? Safira, Sulfani, Yanuar, dan ini tadi apa? Cahyo dan Ajeng tadi ya. Nah, sekarang keputusan dan kesimpulannya apa terkait dari hasil di sini?
Ini yang ikut hanya yang hadir cuma 21 orang ya. Tolak Hanol bukan? Kenapa tolak H0 di sini Ajeng? Karena nilai di J kuadratnya. Oh salah. Itu Bu, mungkin kalau enggak gagal tolak karena nilai di J kuadratnya kurang dari Ya, J ini kuadrat. kurang dari 1,39. Ya, semuanya ya. Iya Bu. Di sini semuanya kurang dari 1,39. Ini kurang. Ini juga kurang. Kemudian ini juga kurang. Pilihannya kan ada dua, hanya dua. Kalau nggak tolak ya gagal tolak gitu ya. Arya Bima. Iya, Bu. Ya, lo Arya Bima gimana ketentuannya di sini, hipotesisnya bagaimana hipotesisnya? H0 dan H1-nya. Untuk hipotesisnya H0 yaitu data memenuhi asumsi normal multivariat. Untuk H1-nya data tidak memenuhi asumsi normal multivariat. Ya. Sekarang proporsi square distance yang nilainya kurang dari atau sama dengan 1,39 berapa proporsinya? Berdasarkan itu tadi D1 kuadrat, D2 kuadrat, sama D3 kuadrat itu bernilai 1,33. Berarti kurang dari 1,39 semua, berarti proporsinya 1, Bu. Proporsinya 1 ya, berarti 100% ya. Nah, kemudian keputusannya H0 ditolak atau gagal ditolak di sini? Karena proporsinya 1, maka H0 ditolak sehingga data tidak memenuhi asumsi normal multivariat. Kenapa ditolak? Karena proporsinya 1, Bu. Kalau gagal tolak itu proporsinya harus 0,5. Harus 50%. Yang DJ kuadratnya harus 50% kurang dari C square 0,5. Ya, betul ya. Jadi begitu ya caranya. Jadi yang dikehendaki itu proporsinya 50% atau 0,5 gitu ya. Sementara ini 100% atau 1. Jadi kan selisihnya 100% atau 1 tadi kan tidak masuk atau sangat jauh dari proporsi 0,5 yang dikehendaki ya. Yang dikehendaki itu 0,5 sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa data berdistribusi normal multivariat. Tetapi kalau proporsinya itu tidak termasuk 0,5 atau tidak masuk dalam tadi interval 0,45 sampai dengan 0,54, ya, 1 kan jauh di luar ini, interval ini. Sehingga kita katakan tadi proporsinya tidak sama dengan 0,5 gitu. Sehingga keputusan kita H0 ditolak dan disimpulkan data tidak berdistribusi normal bivariat di sini khususnya karena di sini kita punya dua variabel. Apakah sudah jelas terkait prosedur metode proporsi? Jadi di sini bukan berarti proporsi semakin mendekati 1 ya,
maka suatu data akan berdistribusi normal multivariate. Tidak seperti itu ya. Di sini dicontohkan, saya hapus dulu, 0,7 ya. 0,7 pun di sini keputusannya ya dinyatakan berdasarkan Jansen-Wison di buku versi berapa itu ya, 6 atau 9. Ini proporsinya didapatkan 70%. Padahal yang kita harapkan itu ya 50% gitu ya. Sehingga ini ada perbedaan yang lebih besar daripada proporsi 40% tadi atau 0,4 tadi. Sehingga keputusannya adalah H0 ditolak. Jadi metode proporsi itu mengharapkan proporsinya adalah 0,5 ya, proporsi square distance yang kurang dari atau sama dengan nilai distribusi chi-square. Jadi kalau proporsinya 0,5 itu terpenuhi, maka keputusannya H0 gagal ditolak, sehingga kita bisa menyatakan data berdistribusi normal multivariat. Gitu ya. Apakah ada yang perlu didiskusikan sampai di sini? Ya, mungkin kalau misalkan ada kebingungan, ya kita merujuk ke buku textbook kembali gitu ya, kepada sumber, kepada literatur yang dipercaya ya. Jadi tidak semata-mata mungkin katanya gitu ya. Tapi kita bisa menyampaikan berdasarkan apa yang dibaca di Jansen-Wison ya, buku multivariate, menyatakan seperti itu. Nah, itu argumentasi yang betul gitu ya. Tidak hanya berdasarkan katanya atau berdasarkan kuliah multivariate. Nah, itu tidak cukup ya, alasan atau argumentasi seperti itu. Harus disebutkan sumbernya apa gitu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas terkait bagaimana kita prosedur menguji distribusi normal multivariate menggunakan metode proporsi. Untuk plot chi-square dasarnya ya ini ya, menghitung square distance ini ya. Jadi kurang lebih sama. Oke, sebelum kita lanjutkan kita cek ini presensi terlebih dahulu ya.
Oke, kembali saya share screen slide-nya. Di sini kita lanjut kemarin. Sebentar. Yang ini contoh untuk metode proporsi juga. Untuk populasi yang lebih dari minimum 2. Jadi itu digabung seperti ini, kemudian baru dihitung square distance-nya ya, square distance analogis-nya. Kemudian dibandingkan dengan nilai chi-square ya. Karena di sini juga sama, P-nya sama dengan 2, berarti ya di sini 1,39 ya nilai chi-square-nya. Nah, itu dibandingkan. Nah, apakah proporsi yang nilai square distance yang kurang dari atau sama dengan 1,39 itu sekitar 0,5 atau 50%. Jika ya, maka H0 gagal ditolak dan disimpulkan data berdistribusi normal bivariat ya. Nah, 2 variabel atau secara umum normal multivariat gitu ya. Oke. Yang ini metode yang kedua itu ditambahi langkahnya dengan mengurutkan ya square distance, Mahalanobisnya diurutkan, kemudian diplotkan bersama nilai chi-square-nya berdasarkan persentil, berdasarkan nilai peluang kumulatifnya. Ya, jadi dengan nilai peluang kumulatif ini ya kita dapat nilai chi-square-nya. Nah, yang kita plotkan itu adalah square distance yang sudah diurutkan dengan nilai chi-square-nya. Nah, kalau secara visual yang kita lihat adalah yang diharapkan itu adalah polanya itu linear gitu ya. Karena itu menunjukkan bahwasanya pola data sampel di sini yang diwakili oleh square distance yang sudah diurutkan itu mengikuti pola dari distribusi ya yang diuji ya, secara teoritis gitu ya, seiring gitu ya polanya itu semakin linear semakin seiring dengan distribusi teoritisnya sehingga disimpulkan data berdistribusi normal multivariat gitu intinya. Nah, kalau kita lanjutkan pengujian, nah itu kita menggunakan ini tadi ya koefisien korelasinya untuk mengukur linearitas tadi ya sebagai statistik ujinya. Nah, kemudian itu kita bandingkan ya korelasi di tabel ya. Di mana yang diharapkan itu adalah kita gagal tolak gitu kan. Kapan itu gagal tolak? Gagal tolak jika nilai koefisien korelasi antara square distance yang diurutkan dengan nilai chi-square tadi adalah lebih besar ya daripada nilai yang di tabel gitu ya. Seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, nilai koefisien korelasi antara square distance yang diurutkan dengan nilai chi-square adalah 0,99. Nah, nilai ini lebih besar dari nilai tabel gitu ya. Sehingga diputuskan H0 gagal ditolak dan disimpulkan data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sehingga data bisa dikatakan berdistribusi normal multivariat gitu ya. Oke. Lanjut terkait signifikansi hubungan antar variabel sesuai dengan definisi dari analisis multivariat ya. Yang utamanya adalah harus
ada landasan ya dari bidang ilmu yang relevan yang menyatakan antar variabel saling berhubungan. Nah, kemudian didukung secara aspek statistik ini dengan uji Bartlett sphericity ya, hipotesisnya menyatakan di sini H0 hubungan antar variabel adalah tidak signifikan. Kemudian H1-nya adalah negasi dari H0 yang jika kita nyatakan itu menyatakan bahwasanya hubungan antar variabel adalah signifikan gitu. Nah, apa yang kita perlukan adalah determinan dari matriks korelasi ya. Jadi saya rasa ini sudah kita bahas sampai dengan contohnya. Jadi kalau di sini kita punya matriks kovarian ya, matriks varian kovarian di sini, maka kita bisa mendapatkan matriks korelasinya ya berdasarkan hubungan antara korelasi dengan kovarian ya rumusnya. Nah, kemudian itu yang kita gunakan untuk menguji signifikansi tadi hubungan antar variabel ya secara multivariat. Nah, kalau menggunakan ini, menggunakan Bartlett sphericity ini kita mengujinya itu secara bersamaan, tidak satu pasang gitu ya. Beda dengan uji T. Ya, pada analisis korelasi linier kita belajar bagaimana menguji signifikansi hubungan antara dua variabel. Ya. Nah, itu terbatas untuk dua variabel saja. Nah, kalau di sini tidak dibatasi dua variabel gitu ya. Tapi bisa secara bersama. Jadi ukurannya di sini matriks row atau matriks korelasi populasi itu ukurannya adalah P kali P ya, sebanyak variabel. Nah, kalau uji T untuk menguji signifikansi korelasi itu terbatas untuk sepasang variabel atau untuk dua variabel. Jadi kalau kita punya lebih dari dua variabel, nah maka kita mengujinya sepasang gitu ya. Berbeda dengan Bartlett ini ya bisa dilakukan sekali secara bersama untuk ketiga variabel tersebut gitu ya. Oke. Nanti bisa dicoba. Sudah ya ini rasanya. Kemudian yang selanjutnya adalah uji homogenitas matriks covariance antara populasi independen. Nah, ini menggunakan pendekatan F ya. Jadi kita harus memilih bentuk statistik ujinya berdasarkan nilai C2 dan C1 di sini ya. Jika C2 lebih dari C1, maka lebih dari C1 kuadrat ya, maka statistik ujinya di situ F sama dengan min 2B1 ln M. Nah, ini untuk rumus B1-nya di sini perlu menghitung A1 dan A2 serta C1. Ya. Ini formula untuk C1 dan C2. Kemudian ini formula untuk ln M. Ya. Oke, ini sudah tunjukkan. Ringkas cerita, di sini C2 lebih besar dari C1 kuadrat. Sehingga kita menggunakan statistik uji yang ini. Nah, di sini nilai statistik uji yang kita peroleh lebih kecil dari nilai distribusi F. Sehingga keputusannya adalah H0 gagal ditolak dan matriks covariance antara kedua populasi male dan female tadi adalah homogen, gitu ya. Jadi uji homogenitas matriks kovarian antar populasi independen itu kita lakukan pada uji dua populasi independen ya maupun pada uji populasi
minimum 2 populasi independen ya, menggunakan metode MANOVA one way ya. Jadi kita perlu mengecek asumsi homogenitas matriks covariance antar populasi. Oke, nanti itu bisa dicoba dengan data misalkan antara kelas A dengan C itu bagaimana matriks covariance-nya homogen atau tidak gitu ya. Sehingga di sini yang diperlukan apa? Adalah perhitungan C1 dan C2 tadi untuk menentukan statistik UGF ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua di sini kalau berdasarkan formulanya yang secara umum itu ln M ya. Jadi ln M di sini kita perlu menghitung matriks covariance pada masing-masing sampel atau populasi dan kemudian matriks covariance gabungannya ya untuk mendapatkan ln M gitu ya. Yang lain-lain ya sesuai dengan formulanya di sini diperlukan kalau ini B1, A2, B2 ya, A1. Ya, tinggal diikuti saja formulanya. Kemudian itu untuk homogenitas. Ya, jadi untuk asumsi itu sudah itu tadi ya. Jadi asumsi tadi ada distribusi normal, ya ada homogenitas matriks covariance, kemudian signifikansi tadi ya, signifikansi hubungan antar variabel ya. Ya, sementara untuk ya jadi ketiga asumsi itu berlaku untuk populasi yang independen. Ya. Sementara untuk populasi yang dependen itu hanya diperlukan asumsi distribusi normal dan signifikansi hubungan antar variabel. Demikian pula pada satu populasi ya. Hanya diperlukan asumsi distribusi normal dan signifikansi hubungan antar variabel ya. Jadi intinya asumsi yang perlu dicek itu ada 3 itu tadi ya. Jadi distribusi normal, kemudian signifikansi hubungan antar variabel, kemudian homogenitas dari matriks covarian ya. Kecuali untuk satu populasi dan 2 populasi dependen itu hanya menggunakan 2 asumsi ya, kecuali homogenitas yang tidak perlu dicek gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang pengecekan outlier dan itu apa itu estimasi atau estimasi missing value atau missing data itu termasuk tahapan pre-processing. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan asumsi tadi, kita lakukan pre-processing ya, mengecek apakah ada data outlier, apakah ada missing value, ya, ada missing data. Nah, bagaimana dengan mengecek multivariate outlier di sini? Kemarin sudah kita diskusikan, intinya multivariate outlier ini adalah kita cek pada setiap vektor observasi, gitu ya. Jadi di sini yang diperlukan intinya adalah mengukur square distance dari vektor observasi di sini terhadap vektor min-nya.
Jadi secara deskriptif, jika jarak antara vektor observasi dengan vektor min itu besar, itu ya secara ekstrim daripada jarak yang lainnya, maka itu indikasi outlier gitu ya, secara multivariat. Nah, daerah penolakannya, nah, di sini berdasarkan statistik uji ini FI gitu ya. Jadi di sini nanti substitusi dari DI di sini ya. DI kuadrat, kemudian ini apa? P banyaknya variabel, kemudian N banyaknya vektor observasi atau banyaknya data gitu ya. Nah, jika nilai statistik uji F ini lebih besar dari nilai distribusi F dengan derajat bebas ini, maka kita katakan vektor observasi yang terkait ya, vektor observasi yang ke I merupakan multivariate outlier ya. Jadi hipotesisnya bagaimana di sini? Bentuk hipotesisnya Edwina. Halo Edwina. Edwina bisa mendengar suara saya? Nah, kemana Edwina ini? Halo, iya Bu, maaf. Ya, Putus-putus, Edwina. Bu. Yang lainnya apakah juga putus-putus? Untuk saya tidak, Bu. Ya, tidak. Oke, alhamdulillah. Ezra, gimana Ezra? Putus-putus tidak? Tidak, Bu. Enggak putus-putus, jelas ya? Halo Ezra? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Bagaimana bentuk hipotesis? Tolong ini saya untuk menuliskan bentuk hipotesisnya. Untuk mengecek atau menguji outlier secara multivariat. Ezra. H0 dan H1-nya bagaimana dalam bentuk kalimat? Mungkin yang H0 datanya tidak memiliki outlier secara multivariat. Ya, bisa lebih keras, Ezra. Mohon maaf, Ini. saya kurang mendengar. Tes, apakah suara saya terdengar? Halo? Ya, apakah suara saya sekarang terdengar ya, Bu? Ya, sudah lebih jelas sekarang. Gimana? Ya, mungkin yang H0 itu tidak terdapat outlier secara multivariat, yang H1 terdapat outlier secara multivariat. Oke, terima kasih Ezra. Ya, itu ya bentuk dari hipotesisnya. Oke, sekarang coba kita cek ya. Kalau secara numerik di sini dan juga itu didukung oleh secara visual ya pada plot Y1 dan Y4 di sini misalnya. Itu faktor observasi yang ke-9 ya, faktor observasi yang ke-9. Kemudian ke-12 dan ke-20 ini DI kuadratnya, square distance-nya itu
lebih besar daripada yang lain. Nah, itu indikasi multivariate outlier. Nah, untuk meyakinkan itu kita perlu uji, ya. Misalkan pada faktor observasi yang ke-9 ini. Nah, jarak antara faktor observasi dengan faktor mean sampel itu adalah 11,0301 di sini. Ya. Jadi ini ya pada faktor observasi yang ke-9 ini, ya. Jadi dari 4 variabel itu jarak faktor observasi tersebut terhadap faktor mean adalah 11,0301, ya. Coba diuji gitu, ya. Diuji apakah faktor observasi yang ke-9 ini adalah merupakan multivariate outlier. Kanisa, Iya, Bu. ya, tolong Anda uji itu. Faktor observasi yang ke-9 berdasarkan perhitungan square distance-nya. Apakah merupakan multivariate outlier atau bukan? Hitung statistik ujinya, nilainya berapa di sini? Bisa langsung dituliskan. Bisa. Bagaimana, Kanisa? Saya boleh lihat datanya, Bu. Ya, Datanya. lihat datanya. Iya.
Apa yang diperlukan dalam menghitung itu? Seperti ini, Bu. Jadi kita perlu ini ya.
Jadi keputusannya bagaimana, Ganesa? Karena FI lebih dari F tabel, maka FI adalah multivariate outlier. Ya, Ya. oke, terima kasih, Ganesa. Jadi tahapan ini kita lakukan untuk setiap vektor observasi ya. Jadi tahapan seperti ini kita lakukan untuk setiap vektor observasi. Jadi untuk mengecek ya setiap vektor observasi itu multivariate outlier atau tidak gitu ya. Oke, bisa saya hapus ya. Oke, kalau selanjutnya di sini missing value itu intinya adalah metode paling dasar itu adalah menggunakan min atau menggunakan rekapa. Prioritaskan adalah menggunakan gabungan antara keduanya gitu ya. Jadi pertama mungkin bisa diestimasi dengan min atau rata-rata. Misalkan di sini pada data yang diberi tanda kurung di sini itu adalah merupakan data yang hilang dengan data aktual masing-masing di sini 3,5 dan 2,7 ya. Jadi kita mengestimasinya itu kalau menggunakan min, metode min, ini berarti rata-rata dari keseluruhan di sini tanpa data yang hilang. Nah, rata-rata itu kita gunakan untuk estimasi data yang hilang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu bisa kita lakukan regresi. Nah, regresinya itu yang menjadi akan kita gunakan untuk estimasi sehingga variabel yang merupakan tempat data hilang itu menjadi respon gitu ya. Kalau di sini Y2 yang respon, maka selebihnya Y1 dan Y3 yang menjadi prediktor. Sementara kalau data hilang itu di Y3, maka Y3 yang menjadi respon dan Y1, Y2 menjadi prediktor gitu ya. Nah, dilakukan regresi sampai mendapatkan nilai estimasi yang konvergen ya. Jadi berikutnya diregresikan berdasarkan data yang lengkap ini untuk mengestimasi masing-masing data yang hilang sampai mendapatkan nilai estimasi data hilang ataupun imputasi yang konvergen, sudah tidak berbeda jauh ya. Jadi seperti ditunjukkan di sini. Nah, terakhir kita mendapatkan ini. Nah, ini sudah tidak, selisihnya sudah dengan iterasi sebelumnya sudah konvergen, tidak beda jauh. Dan dengan data ya, dibandingkan pada saat kita melakukan regresi pada awal langkah tadi ya ini. Nah, ini lebih jauh ini ke sini ya daripada nilai regresi yang terakhir ya, iterasi yang terakhir. Oke, intinya seperti itu ya. Jadi preprosesi, pengecekan ini estimasi missing data ataupun imputasi serta juga pengecekan outlier itu kita lakukan sebelum kita melakukan analisis ya. Jadi termasuk tadi pengecekan asumsi. Oh ya, yang perlu diperhatikan untuk outlier itu tidak bisa sembarang kita buang ya. Jadi patokannya itu mudahnya apabila kita tidak mengetahui ya data outlier itu merupakan suatu kesalahan dalam pengambilan
sampel atau pengukuran, maka kita tidak bisa sembarang untuk mengeluarkan ya. Tapi kalau kita mengetahui ya, sampel tersebut salah dalam pengambilan sampelingnya atau pengukurannya salah, maka kita bisa keluarkan ya data tersebut ya, tidak dilebatkan dalam analisis dan bisa melakukan pengambilan sampel ulang ataupun pengukuran ulang gitu ya. Oke, saya kira itu ya untuk asumsi dan preprocessing. Untuk bahasan asumsi dan preprocessing, nah kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, ada yang perlu didiskusikan? Oke. Mohon maaf, Bu, tidak terdengar. Oh ya, dari si mute ya. Oh iya, terima kasih Ana feedbacknya. Ya ini langkah-langkah dengan
bantuan software untuk mengecek. Yang pertama adalah distribusi normal. Ini secara manual gitu ya. Kemudian nanti bisa tolong dicoba gitu ya. Diikuti bagaimana menentukan square of distance ya secara manual. Kemudian menentukan proporsi ya. Kemudian mendapatkan nilai tabel chi-square dan membuat plot chi-square gitu ya, membuat plot chi-square. Secara mandiri. Nah, kemudian tadi langkah-langkah itu ya bisa kita lakukan secara sekaligus dengan berdasarkan program makro Minitab. Saya kira Anda sudah belajar ya makro Minitab. Sudah, Bu. Ya, di kelas apa? Belajar makro Minitab. Komputasi ya. Ya. Makasih Nanda feedbacknya. Jadi nanti Anda bisa coba itu. Jadi Anda perhatikan bagaimana algoritmanya dicermati ya, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari gitu ya. Jadi dalam menggunakan ini program juga harus mencermati ya, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau ada yang tidak sesuai ya bisa kita koreksi, bisa kita edit gitu ya. Jangan asal menggunakan gitu ya. Oke. Penjelasan masing-masing bagian. Ini plot chi-square yang dibentuk. Ini hasil output tadi dari program tadi ya. Proporsinya 0,4. Jadi di sini diberikan informasi. Nah, kita yang keputusan kita dan kesimpulan kita itu diambil berdasarkan output yang diberikan di sini. Jadi kalau di sini programnya ya hanya sampai proporsinya saja gitu ya. Hanya sampai plot chi-square-nya saja. Nah, untuk bagaimana keputusan dan kesimpulannya, nah itu kita yang melakukan ya berdasarkan output yang diberikan. Oke, kemudian selanjutnya makro Minitab untuk tadi menguji signifikansi hubungan antar variabel tadi ya. Itu dengan Bartlett's Sphericity Test. Kita bisa menggunakan makro Minitab ini ataupun bisa menggunakan ini software statistik ya. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat. Kemudian berikutnya di sini adalah makro Minitab untuk mendeteksi adanya multivariate outlier yang tadi yang baru saja kita diskusikan. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ilustrasi mengenai penerapan MANOVA one way ya. Jadi ini berdasarkan data variabel, cuman di sini ya diambil beberapa, yaitu 3 variabel ya, 3 variabel yang akan kita bandingkan ya. 3 variabel tersebut terkait satisfaction, likely to recommend dan likely to purchase. Ya, akan dibandingkan antara dua populasi. Nah, populasinya itu adalah berdasarkan
ya pada variabel. Tuh, ada dua kategori. Jadi indirect to broker dan direct to customer. Jadi dua populasi ya terkait distribution system atau sistem distribusinya ya, secara tidak langsung dan secara langsung populasinya itu ya. Nah, jadi masing-masing populasi itu diukur ketiga variabel tersebut dan dibandingkan rata-ratanya secara multivariate. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran secara deskriptif ya, mean, standar deviasi, dan N-nya. Nah, itu kalau kita cek secara visualnya seperti ini ya. Jadi kita perhatikan ini ada dua populasi kan, indirect dan direct. Nah, ini cuman kita melihatnya secara univariate gitu ya. Secara univariate. Ini untuk variable satisfaction, ini untuk variable likely to recommend, kemudian ini untuk variable likely to purchase. Jadi kita memanfaatkan box plot ya untuk menunjukkan perbedaan itu ya secara visual gitu ya. Kita menggunakan median di sini sebagai representasi dari ukuran pemusatan ya, alternatif untuk mean yang sifatnya adalah robust gitu ya. Jadi kalau secara visual di sini bisa kita perhatikan ya ada perbedaan median gitu ya di antara kedua populasi ya, baik pada variable satisfaction, likely to recommend, dan likely to purchase gitu ya. Nah, ini yang perlu kita uji ya. Kalau secara visual seperti ini, secara deskriptif itu lebih bersifat subjektif gitu ya. Nah, karena untuk memastikan maka kita perlu konfirmasi dengan pengujian. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mengawalinya dengan pengecekan asumsi gitu ya. Nah, ini pada slide ini saya ambil dari buku Hare ya, buku multivariate Hare. Nah, jadi asumsinya itu pengecekan itu dimulai dari asumsi distribusi normal gitu ya. Tadi sudah kita perhatikan ya bagaimana langkah-langkahnya dengan dengan software, dengan program tadi, bagaimana mengecek distribusi normal ya. Jadi itu ya yang perlu kita cek terlebih dahulu itu adalah terkait distribusi. Ya. Jadi ini lepas dari sebenarnya yang paling awal dulu adalah pre-processing gitu ya. Ada tidak missing data. Kalau ada missing data berarti harus kita estimasi gitu atau lakukan imputasi gitu ya. Kemudian ada tidak data outlier gitu ya. Kalau ada data outlier harus kita cek dulu ya apakah itu merupakan kesalahan pengukuran atau sampling. Jika ya bisa kita keluarkan gitu ya. Nah, baru setelah semuanya kedua metode processing tadi dilakukan, lanjut untuk mengecek asumsi. Jadi yang pertama mengecek tadi distribusi normal ya, asumsi distribusi normal. Kemudian mengecek ini signifikansi antar variabel ya, di sini ada outputnya Bartlett test sphericity ya. Di sini kalau di Hare dilampirkan analisis univariatnya ya, tapi kita fokus pada yang utama saja, yaitu yang diperlukan, yaitu terkait asumsi hubungan antar variabel. Di sini diberikan signifikansi level atau p-value kurang dari alfa. Jika kita menggunakan default alfa adalah 0,5 atau 5%. Maka keputusannya adalah apa? Tujuan dari Bartlett test sphericity apa? Dependensi.
Ya, menguji dependensi, ya, signifikansi hubungan antar variabel ya. Jika H0 ditolak, maka kesimpulannya apa, Jordan? Kenapa, Bu? Maaf. Jika keputusannya H0 ditolak, keputusannya apa? Ini apa kedua Kesimpulannya. terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, kita punya berapa variabel di sini? Di sini Berapa populasi? 3. Punya 3 variabel ya. Satisfaction, likely to recommend, dan likely to purchase. Populasinya berapa? Kita punya berapa populasi? Oke, nanti kita bahas lagi. Jelas dari Bartlett test ini menguji signifikansi hubungan antara ketiga variabel. Ternyata signifikan. Nah, kemudian asumsi yang berikutnya, karena dua populasi independen dan matriks kovarian populasi tidak diketahui, nah, dan ada asumsi homogenitas matriks kovarians antar populasi. Uji box M. Ya, untuk lebih simpelnya kita gunakan signifikansi level dari alfa. P-value lebih dari alfa. Jadi keputusannya apa? Laili? Halo Laili? Hadir, Bu. Ya, oke. Bagaimana dengan ini signifikansi level ini? P-value lebih dari alfa, sehingga keputusannya adalah Gagal tolak, Bu. ya gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak terdapat hubungan antar variabel. Kita di sini box M tujuannya apa? Kalau tadi hubungan itu kan yang di bawah tadi ya. Sekarang kan kita sudah beralih ke box M dengan signifikansi level ini. Kalau tadi Bartlett tadi 0, tolak keputusannya. Kalau sekarang di sini box M gagal Apakah tolak. varian ya, Bu? Ya. Gimana Laili? Tidak terdapat perbedaan pada variannya. Varians. Iya. Kita punya berapa variabel di sini? Yang kita analisis berapa variabel? Tiga, Bu. 3. Jadi, kalau 3 variabel, apakah kita bicara varian? Kovarian. Matriks kovarian, ya tepatnya. Oh, Ya kan? ya, Bu. Ya, berupa matriks. Ya kan? Karena kan secara multivariate kita menguji homogenitasnya.
Ya, jadi matriks kovarians antar kedua populasi yaitu indirect dan direct itu tadi distribution system itu adalah homogen atau sama atau identik gitu ya. Jadi asumsi-asumsi ini tadi terpenuhi ya, baik hubungan maupun homogenitas. Bagaimana dengan normalitas? Tadi seharusnya di awal tuh ada normalitas, cuman di hari itu tidak ditunjukkan. Jadi untuk sementara kita anggap terpenuhi, gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Kita mau menguji itu tadi rata-rata ketiga variabel tadi, satisfaction, likely to recommend, likely to purchase antar populasi yang sistem distribusinya indirect dan populasi yang sistem distribusinya direct. Oke. Statistik tes yang kita gunakan yang sudah kita pelajari itu adalah dengan menggunakan pendekatan F. Ya enggak? Ada dua di sini. Ya, pendekatan F yang berasal dari Wix lambda, dan pendekatan F yang berasal dari Hoteling's T kuadrat ya. Nah, kalau Wix lambda ini kan dari MANOVA one way ya. Kalau Hoteling T kuadrat ini kan dari dua populasi independen ya. Nah, ini dua yang sudah kita pelajari ya. Bagaimana mendapatkan T kuadrat dan mana mendapatkan Wix lambda yang semuanya akhirnya didekati dengan F gitu ya. Oke. Berdasarkan signifikansi levelnya, atau P value-nya ini kurang dari alfa ya, default alfa 5%. Berarti keputusannya bagaimana terkait apa? Perbedaan rata-rata ya ketiga variabel tadi secara multivariat antara sistem distribusi yang indirect dan sistem distribusi yang direct. Keputusannya bagaimana? Tolak atau gagal tolak? Tolak ya. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Zaim? Halo Zaim? Zaim? Iya, Bu. Gimana keputusan kesimpulannya? Keputusannya tadi H0 ditolak. Apa yang bisa kita simpulkan? Ditolak jadi Kita sedang menguji apa toh? Sedang menguji apa Zaim kita? itu, Bu, vektor min. Faktor min antara berapa populasi?
3 populasi. Berapa? 3. Berapa variabel? 3, Bu. 3 variabel, 3 populasi. Ini kan tadi Maaf. kalau dari sini. Ada berapa populasi? Ada 2 populasi. Apa itu? eh, populasi satunya yang indirect, yang 2 yang direct. Oke, variabelnya apa saja? Yang 1 satisfaction, yang 2 likely to recommend, yang ketiga likely to purchase. Oke. Sekarang ini apa yang bisa kita simpulkan? Tolak H0 jadi rata-rata antar Rata-rata apa? vektor rata-rata antar variabel tidak sama, Bu. Antar variabel? Maaf, Bu. Rata ketiga variabel di antara kedua populasi indirect dan direct adalah berbeda secara signifikan. Oh, iya. Gitu ya. Kemudian kalau itu berbeda berdasarkan secara multivariate ya, secara itu adalah berbeda signifikan. Itu artinya minimum ya, ada satu variabel yang menyatakan perbedaan tersebut dari kita cek dengan metode univariate. Nah, di sini digunakan ANOVA one way. Nah, jadi dicek untuk setiap variabel dengan metode ANOVA one way. Ya, bagaimana di sini hasilnya, Margareta? Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Ya, sudah. Hasilnya tolak H0, Bu. Sehingga bagaimana di sini antara univariate dengan multivariate? Sudah sinkron, Bu. Ya, sudah sinkron. Berarti hasil apa univariate dengan ANOVA one way ini bisa menjadi analisis lanjutan untuk hasil keputusan dari secara multivariatnya. Begitu ya. Oke, sampai di sini apakah sudah cukup jelas? Terima kasih untuk semuanya tadi yang sudah turut ini ya, mencoba menjawab.
Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya bagaimana. Nah, itu nanti dicoba untuk bagaimana penerapan dari software statistiknya. Nah, ini tadi kan dikatakan ada 4 statistik tes, itu nanti keterangannya bisa Anda baca ya dari keempat statistik tes tersebut dari Wix Lambda. Ya, asalnya Wix Lambda, kalau di tabel tadi sebenarnya ada distribusi Wix Lambda sudah ditabelkan ya, tapi itu tadi didekati dengan distribusi F ya. Kemudian ada statistik tes Royce-Larges ya, kemudian pilih statistik. Nah, kemudian Hoteling gitu ya. Jadi 4 statistik uji. Bisa dibaca. Nah, untuk langkah Minitab-nya tadi yang pertama adalah ini ya. Kalau ini secara statistik deskriptifnya ya dengan menggunakan box plot. Kemudian ini adalah pengecekan signifikansi hubungan antar varietas veracity. Nah, ini outputnya. Kemudian output dari box M untuk menguji homogenitas. Ya. Kemudian asumsi distribusi normal. Nah, itu bisa dengan menjalankan tadi makro Minitab tadi. Nah, selanjutnya ini adalah statistik ujinya. Jadi yang tersedia dengan software statistik itu untuk menguji faktor min populasi yang saling independen. Oke. Nah, untuk contoh berikutnya ini untuk variabelnya sama, 3 variabel, populasinya bertambah 1 gitu ya. Populasinya bertambah 1. Itu menjadi 3 populasi. Ya, ini yang menjadi populasinya sekarang customer type ya. Jadi terdiri dari 3 kategori. Customer yang less than 1 year, kemudian customer yang 1 to 5 years, and customer yang more than 5 years. Itu ya, 3 populasi. Nah, itu yang dibandingkan adalah rata-rata ketiga variabel ini ya secara multivariate di antara ketiga populasi ini ya, ketiga populasi customer type. Nah, ini secara deskriptifnya bisa kita cek bagaimana ada perbedaan khususnya antara populasi 1 dan populasi 3 ya. Ini antara customer yang populasi 1 tadi apa? Oh, anggap saja less than 1 year ini customer baru gitu ya. Jadi yang kelihatan perbedaannya di sini pada setiap variabel itu adalah antara customer yang baru dengan customer yang lama gitu ya. Sementara kalau di sini antara customer yang di tengah di sini dengan customer lama tidak begitu signifikan perbedaannya ya. Tidak begitu jauh ya. Nah, jauh ini adalah ya satisfaction antara customer baru dengan customer lama gitu ya. Begitu pula di variabel likely to recommend dan likely to purchase. Oke, terkait pengecekan asumsi, bisa kita cek di sini box M-nya. Box M-nya homogen ya antara ketiga populasi, matrik kovariannya. Kemudian
Ya, tidak ditunjukkan di sini ini apa pemenuhan asumsi distribusi normal dan apa Bartlett testnya ya. Nah, itu kita lakukan ya, perlu dilakukan. Nah, ini hasil dari statistik ujinya. Ya, sama seperti dua populasi, pada tiga populasi ini adalah signifikan, gitu ya. Secara multivariat dan secara univariat, keduanya sinkron, gitu ya. Ini menggunakan ANOVA one way pada setiap variabel. Ya, karena populasinya 3 atau lebih dari 2, maka ini sebenarnya bisa dilakukan analisis lanjutan, gitu ya. Artinya kita menguji antara dua populasi, gitu ya. Uji pairwise ya, uji pairwise. Uji berpasangan gitu ya. Antar dua populasi. Ya, sementara kalau hanya dua populasi ya sudah berhenti sampai di situ. Tapi kalau populasinya lebih dari 2, maka kita perlu melakukan analisis lanjutan uji berpasangan gitu ya. Nah, seperti di sini ditunjukkan. Nih, antara populasi less than 1 year dengan customer type less than 1 year dan customer type 1 to 5 years gitu ya. Jadi ini populasi 1 dan populasi 2 itu. Bagaimana perbedaan ya ketiga variabel tersebut ya, rata-ratanya secara multivariat. Nah, itu kita menggunakan metode ya macam-macam metodenya Tukey, Skiff, LSD. Saya kira Anda sudah belajar itu di desain eksperimen ya. Jadi di sini kalau kita lihat yang tidak signifikan itu misalkan pada likely to recommend, di sini p-value-nya lebih besar dari alfa, jadi gagal tolak gitu ya. Nah, ini kan berarti menunjukkan tidak signifikan gitu perbedaannya antara middle customer yang berlangganannya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu baru dengan customer lama gitu ya, tidak signifikan berbeda. Begitu pula pada variabel likely to purchase ya. Ini juga menunjukkan tidak signifikan perbedaannya dengan Tukey dan Skiff ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk populasi yang lebih dari 2 perlu dicek secara berpasangan bagaimana signifikansi rata-rata antara kedua populasi. Nah, ini nanti silakan di-download terkait datanya HBIT tadi dari web tadi ya, web print hall tadi ya. Jadi untuk mencoba tadi mempraktekkan dengan software gitu ya, penyelesaiannya tadi yang sudah diberikan contoh. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Oh, sudah lewat waktu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Jadi silakan dicoba langkah-langkah tadi. Nah, untuk mengecek apakah Anda sudah memahami, nanti akan saya berikan tugas. Materinya menyusul ya. Insya Allah besok pagi saya berikan atau siang. Tugas kelompok ya. Seperti biasa terdiri dari 2 orang. Begitu ya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan pada hari ini yang kita diskusikan. Apakah bisa saya tutup, akhiri temu kelas kita pada hari ini? Oke. Mohon maaf sudah lewat waktu ini ya. Oke, terima kasih perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Saya tutup ya.